Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak dan Ibu dosen sekalian. Di sini kami dari kelompok EGA akan memberikan bab 2 penelitian kami dengan judul Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur pada masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan multiplikatif adaptive regression spline. Next. Berikut anggota kelompok EK3. Yang pertama, Mega Amelia dengan NIM 013, kemudian Rizky Kurniawan dengan NIM 032, dan saya sendiri, Maulida Autri dengan NIM 043, serta yang terakhir, Gita Putri dengan NIM 053. Bab 2, tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka yaitu presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya ada produk domestik regional bruto. Pendapat domestik regional bruto atau PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Next. Selanjutnya ada upah minimum kabupaten atau kota. UMK adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh dalam lingkungan usaha atau kerjanya di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia, kesehatan dan kesejahteraan, maupun yang bersifat non-fisik. Next. Ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jawa Timur naik dari tahun ke tahun. Untuk jumlah penduduk Jawa Timur, hasil sensus penduduk 2020 sebesar 40,67 juta orang. Next, total angkatan kerja. Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi, yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selain itu, angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja yang sedang mencari pekerjaan. Next. Selanjutnya, statistika deskriptif. Statistika deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Beberapa penyajian data yang sering digunakan adalah dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, termasuk dalam kategori deskriptif. Rumus untuk menghitung nilai rata-rata atau mean dan ukuran penyebaran data variansi dari data X1, X2, X3, sampai Xn adalah rumus X bar sendiri sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Dan untuk rumus S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Selanjutnya yaitu regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang digunakan ketika pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui bentuk kurva regresinya. Dalam regresi non-parametrik, kurva regresi hanya diasumsikan mulus atau smooth, dalam arti termuat dalam suatu ruang fungsi tertentu sehingga mempunyai sifat fleksibilitas yang tinggi. Model umum regresi non-parametrik sebagai berikut. YI sama dengan FXI plus EI, dengan I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. YI sendiri yaitu variabel respon pengamatan ke I. XI sama dengan variabel prediktor pengamatan komponen non-parametrik ke I. FXI sama dengan fungsi regresi yang tidak diketahui, dan EI sama dengan residual acak yang diasumsikan identik
independen dan berdistribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat. Selanjutnya yaitu regresi spline. Spline adalah potongan berorder polinomial M dengan titik bersama dari potongan yang disebut knot. Titik knot merupakan perpaduan dua kurva yang menunjukkan pola perubahan perilaku kurva pada selang yang berbeda. Penggunaan titik knot banyak digunakan dalam regresi non-parametrik karena secara visual dapat mewakili setiap perubahan pola perilaku yang terjadi. Regresi spline non-parametrik adalah suatu pendekatan dalam analisis regresi di mana pola hubungan atau fungsi regresi diasumsikan tidak diketahui dan didekati dengan fungsi spline. Untuk fungsi spline sendiri yaitu fxi sama dengan sigma h sama dengan 0 sampai dengan m, beta j, xi pangkat j, plus sigma i sama dengan 1 sampai p, beta m plus l, kali xi min kl pangkat m. Dan bentuk umum regresi non-parametric spline yaitu yi sama dengan sigma h sama dengan 0 sampai m, beta j, xi pangkat j, plus sigma i sama dengan 1 sampai p, beta m plus l, kali xi min kl pangkat m, plus ei, di mana beta j dan beta m plus l yaitu koefisien regresi spline dengan H sama dengan 1 sampai dengan M dan I sama dengan 1, 2 sampai P. Dan XI min KL pangkat M yaitu fungsi linier pada variabel ke I dengan letak titik knot KL pada orde ke M. Selanjutnya, metode Mars. Mars merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Friedman tahun 1991 untuk regresi multivariat non-parametrik yang tidak menentukan jenis hubungan tertentu, yang seperti linear, kuadrat, kubik, dan lain-lain, antara variabel prediktor dan variabel respon, serta tidak memerlukan asumsi untuk pembentukan modelnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun model Mars yaitu yang pertama, knot, yang kedua, function basis, yang ketiga, maksimum interaksi, dan yang terakhir, jarak minimum antar knot atau minimum observasi atau MO. Model umum persamaan Mars yaitu YI sama dengan FXI ditambah dengan epsilon I dengan I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Dengan F topi XI sama dengan alpha 0 ditambah sigma M kecil sama dengan 1 sampai dengan M besar, alpha M, Pi, K sama dengan 1 sampai K besar M, dengan SKM, S dengan indeks KM dalam kurung, X dengan indeks V dalam kurung K, M, minus T dengan indeks KM. Next. Keterangannya sebagai berikut. Alpha 0 merupakan fungsi basis induk atau konstanta. Kemudian alpha M merupakan koefisien dari fungsi basis Km. M besar sama dengan banyaknya fungsi basis non-konstan basis function. Terus untuk K besar dengan indeks M, banyaknya interaksi pada fungsi basis M, dan K kecil merupakan banyaknya interaksi. Untuk SKM sendiri merupakan tanda pada titik knot yang nilainya sebagai berikut. Nilainya plus 1 jika knot terletak di kanan subregion dan min 1 jika knot terletak di kiri subregion. Untuk X indeks V, K, M merupakan variabel prediktor ke V dengan derajat interaksi sejumlah K dan fungsi basis sebelum M. Dan yang terakhir, T dengan indeks KM merupakan nilai knot dari variabel prediktor X dengan indeks I dalam kurung K, M. Next. Untuk nilai GCV-nya sendiri, GCVM sama dengan MSE dibagi dengan 1 minus
CM topi dibagi N dikuadratkan, dengan XI merupakan variabel prediktor, GI merupakan variabel respon, N merupakan banyaknya pengamatan. Kemudian untuk CM topi nilainya sama dengan CM ditambah dengan DM. Untuk epsilon I sendiri merupakan nilai ketika setiap fungsi basis mencapai fungsi optimasi, yaitu 2 kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4. Untuk CM sendiri, trace dalam kurung B dikalikan dengan beta transpose B di inverse dikalikan dengan beta transpose ditambah dengan 1 dengan B seperti yang terletak pada layar. Next. Kemudian selanjutnya pengujian koefisien basis fungsi model Mars. Pengujian koefisien basis fungsi pada model Mars dilakukan secara serentak dan individu. Uji serentak dilakukan untuk mengetahui apakah model Mars yang terpilih merupakan model yang sesuai dan menunjukkan hubungan yang tepat antara variabel prediktor dengan variabel respon. Untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa M sama dengan 0. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, paling tidak ada 1 alfa M tidak sama dengan 0 dengan M sama dengan 1, 2 sampai dengan M besar. Pengujian secara parsial atau individu dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari setiap variabel prediktor terhadap variabel respon, serta untuk mengetahui apakah model yang memuat parameter tersebut telah mampu menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 alfa M sama dengan 0 dan H1 alfa M tidak sama dengan 0. Next. Oke, selanjutnya ada software Mars. Yang pertama merupakan suatu program statistika untuk menganalisis data multivariat dengan dimensi yang tinggi. Yang kedua, terdapat fungsi spline dan adaptif yang bertujuan untuk mengkontinukan suatu data, serta terdapat suatu interaksi dalam hubungan antar variabelnya. Lalu jika menggunakan metode seleksi 2 tahap ini, maka software mampu digunakan pada struktur data yang sangat kompleks, di mana banyak ditemukan pada data dengan dimensi yang tinggi. Dikutip dari Sultoni tahun 2018. Adapun langkah-langkah menggunakan software Mars. Yang pertama, input data ke software SPSS simpan dengan tipe SAS V6 for Windows dalam kurung bintang titik SD2 ketik. Buka software. Yang kedua, buka software Mars, pilih file, aktifkan use BMS, lalu ke copy, lalu open data file, dan import data dari SPSS yang sudah disimpan sebelumnya. Ketiga, masukkan variabel respon ke dalam pilihan target variable dan variabel prediktor ke dalam number of predictors. Yang keempat, pilih option and limits. Kemudian tentukan nilai fungsi basis max basis function, yaitu 2 sampai 4 kalinya dari jumlah variabel prediktor yang digunakan. Kombinasikan nilai fungsi basis atau BF dengan maksimum interaction atau MI, yaitu 1, 2, dan 3. Min ops between nodes atau MO, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Yang ketujuh, lakukan kombinasi tersebut berulang dan berurutan, yaitu pilih model, lalu ke setup model, untuk melakukan kombinasi selanjutnya. Lalu yang terakhir, catat setiap hasil dari kombinasi tersebut. Kemudian tentukan model yang optimal dengan lihat nilai GCV terkecil, MSI terkecil, dan R-sky terkecil. R-sky terbesar, maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, jika ada pertanyaan boleh diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.